وعلى آله Alhamdulillah, ikhwah sekalian, kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat di subuh yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis ilmu yang insya Allah Ta'ala kita sekarang akan mempelajari usul fikih bersama Ustadz kita yaitu Ustadz Muhammad Hakim Hafizahullah Ta'ala. Dipersilakan kepada ikhwah semuanya untuk mempersiapkan mungkin buku tulis atau catatannya untuk mengambil istifadah dari apa yang disampaikan oleh Ustaz. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Ustaz Muhammad Hakim. Tafadhalu. Tafadhal. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, Pak sekalian, di subuh hari ini kita kembali dipertemukan. Di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang ilmu usul fikih ya dari matan Al-Waraqat. Sebelumnya kita membahas tentang hukum wad'i ya. Di dalam matan Al-Waraqat itu tidak terlalu dijelaskan, jadi hanya disebutkan ya secara secara ringkas ya. Yaitu tentang macam-macam hukum. Kita sudah bahas hukum-hukum syariat itu terbagi kepada dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi itu ada 5 ya. Wajib, mandub, mubah, mahdzur. Mahdzur itu maksudnya haram. Ya, dan juga makruh. Nah, untuk hukum wad'i di sini hanya disebutkan 2 ya, sahih dan batil. Tapi bisa kita lengkapi itu ada 11 ya secara keseluruhan untuk hukum wad'i ini. Yang kita bagi 2 ya, ada yang mustakil, yang menyendiri ya, ada yang tabi, yang mengikuti. Untuk mustakil itu ada 4, yaitu sabab ya, ilah, syarat, dan mani. Ini sudah saya jelaskan ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sabab itu hampir mirip dengan ilah. Hanya bedanya kalau ilah itu bisa dipahami ya kesesuaiannya antara sebab dan hukumnya. Misalnya ilat dari diharamkannya khamr itu adalah karena memabukkan. Itu dipahami oleh akal manusia. Sedangkan sebab itu ada yang mengatakan lebih umum dari ilah. Ya, ada yang mengatakan
berbeda. Kalau lebih umum artinya sebab itu bisa mencakup illah ya, bisa dipahami oleh akal dan juga tidak dipahami oleh akal. Ya misalnya sebab wajibnya sholat 5 waktu gitu karena sebab masuknya waktu. Ya misalnya wajibnya sholat zuhur karena tergelincir matahari. Ya itu secara akal kan tidak dipahami, tidak bisa dipahami kaitannya apa gitu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala membuatnya menjadikannya seperti itu ya itu ta'abudi saja. Ini sudah kita bahas ya, lalu syarat, mani penghalang ya. Lalu yang tabi yang mengikuti ada yang sah ya, jadi suatu ibadah, suatu amal soleh dikatakan sah, baik berkaitan dengan ibadah ya ataupun dengan muamalah. Lawannya adalah fasad. Kalau fasad berarti tidak sah. Ya, kalau suatu ibadah atau suatu akad itu sah ya berarti berlaku dampak ya darinya. Kalau ibadah berarti apa berdampak pada diberikannya pahala ya. Ya dan juga lepas tanggungan ya, bara'atul zimmah. Kalau dalam hal muamalah akad ya berarti maka berlaku dampak dari akad itu. Kalau jual beli misalnya beralih ke pemilikannya ya dan sebagainya. Nah, kalau dan bisa menjadi sah itu kalau terpenuhi rukun, syarat ya dan tidak ada penghalang. Ya sebaliknya kalau yang fasad, rusak ya tidak sah berarti tidak terpenuhi syarat atau rukun atau ada penghalang. Nah, berikutnya al-azimah dan rukhsah. Ini juga sudah kita bahas. Azimah itu hukum asal. Sedangkan rukhsah itu adalah yang eh, berubah ya dari hukum asal. Dari sesuatu karena ada uzur ya. Karena ada uzur yang menyulitkan ya. Sehingga Allah memberikan keringanan ya di dalam rukhsah itu. Yang terakhir kita di pembahasan rukhsah ya di sebelumnya itu. Dalam hal rukhsah apa yang bisa kita sebutkan misalnya sebab-sebab ya dari adanya rukhsah itu ya yang pertama adalah eh, adanya kelemahan ya dhaful khalqi. Maka dengan adanya kelemahan ini akan menjadi rukhsah misalnya eh, karena anak kecil misalnya masih kecil ya atau karena gila ya dan juga meringankan ya, beban taklif ya dalam kaitannya dengan wanita misalnya karena ada kelemahan. Makanya wanita itu diberikan keringanan-keringanan dalam syariat yang berbeda dengan laki-laki. Ya misalnya tidak wajib Jumat ya berjamaah ya dan juga tidak wajib berjihad misalnya. Nah, itu yang pertama ya karena kelemahan. Yang kedua karena sakit ya alam marad ya dalam kondisi sakit di situ menjadi sebab adanya rukhsah ya misalnya rukhsah untuk berbuka ya pada saum Ramadan sholat sambil duduk atau berdiri apa berbaring misalnya.
Kemudian yang ketiga adalah safar ya. Nah, safar sendiri menjadi alasan, menjadi ilat sebab adanya rukhsah. Misalnya saum Ramadan ya mengqashar salat ya yang 4 menjadi 2. Gugurnya kewajiban Jumat dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang keempat lupa. Ya, dalam kondisi lupa itu diberikan keringanan atau gugurnya dosa ya ketika orang lupa misalnya dalam keadaan saum dia makan minum, maka itu adalah termasuk juga rukhsah keringanan. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah karena ketidaktahuan ya, kebodohan. Nah, itu juga bisa dimaafkan. Yang keenam karena adanya paksaan. Dan yang ketujuh karena umumul balwa ya, umumnya manfaat ya, manfaatnya yang tidak bisa dihindari atau apa namanya kondisi yang sangat sulit dihindari ya, umumul balwa itu. Pandemi. Misalnya ada najis yang sulit ya untuk dihindari seperti orang yang terkena penyakit kencing manis misalnya ya terus-terusan ya seperti juga ya najis kecil ya yang sulit untuk dihindari percikan-percikan seperti itu, maka itu juga bisa menjadi sebab adanya rukhsah ya keringanan. Corona tuh. Iya, kondisi-kondisi yang bisa mendatangkan rukhsah. Nah, kemudian rukhsah sendiri ya secara hukum bisa bertingkat ya, berbeda-beda. Ya, hukumnya itu. Ada yang rukhsah tapi dia harus wajib diambil. Ya, misalnya memakan bangkai ya ketika dalam keadaan mendesak tidak ada lagi makanan. Kalau dia tidak memakan bangkai itu dia akan mati. Ya, maka mengambil rukhsahnya itu jadi hukumnya wajib. Ya. Ya, yang kedua ada yang hukumnya sunnah. Ya, artinya lebih baik untuk diambil. Ya, yaitu misalnya mengqashar sholat itu ya ketika dalam perjalanan ya diberikan rukhsah keringanan ya, maka itu lebih baik untuk diambil sehingga dia masuk kategori sunnah. Ya, lalu yang berikutnya ada qashar yang ada rukhsah yang mubah saja ya. Misalnya jual beli, dalam hal jual beli ya ada ya karena muamalah ya, dalam hal muamalah itu dia hanya sampai kepada mubah saja. Ya, misalnya menjual kurma basah yang masih ada di pohonnya. Ya, itu disebut dengan jual beli aroya ya. Itu juga diberikan keringanan untuk melakukan itu karena memang kebutuhan ya, kebutuhan manusia terhadap hal itu. Ya, dia hukumnya hanya mubah saja kan, dalam hal muamalah kan tidak sampai kepada sunnah apalagi wajib dalam hal muamalah. Nah, yang terakhir yang keempat ya ada rukhsah yang
kategori hukumnya itu disebut dengan khilaful aula. Khilaful aula itu menyalahi yang lebih utama. Dia hampir mirip dengan makruh, sebetulnya bagian dari makruh. Misalnya adalah mengucapkan kalimat ya kekafiran ketika dipaksa. Ya, jadi dia bisa saja ya diberikan rukhsah keringanan untuk karena tadi ya terpaksa itu jadi sebagai sebab ya adanya rukhsah. Ya, dia bisa saja mengikuti ya paksaan itu untuk mengatakan kata-kata kafiran. Ya, tapi itu menyelisih yang lebih utama. Yang lebih utamanya dia bersabar gitu. Dia bersabar tidak memenuhi paksaannya itu ya, tapi memang sampai kepada disiksa gitu ya, dalam kondisi disiksa seperti itu. Jadi masuk kategorinya adalah khilaful aula, seperti yang terjadi pada Ammar bin Yasir ya, yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, dipaksa untuk mengatakan hal-hal yang buruk ya tentang Nabi Muhammad, hina Nabi Muhammad ya. Dia tidak kuat karena orang tuanya yang dibunuh di hadapannya, ibunya dan ayahnya itu Sumayyah dan Yasir. Sampai akhirnya dia terpaksa ya, secara terpaksa mengucapkan apa yang diperintahkan ya oleh orang-orang kafir itu. Lalu dia dilepaskan dan dia menyesal ya atas apa yang telah dia ucapkan itu dan mohon ampun. Sehingga turunlah ayat di surat An-Nahl itu yang menyebutkan illa man ukriha, kecuali yang dipaksa wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sedangkan hatinya masih tentram di dalam keimanan. Jadi itu dibolehkan dalam kondisi terpaksa seperti itu. Dan juga seperti tidak melakukan nahi mungkar ketika takut adanya madorot. Ya bisa saja itu rukhsah ya karena dikhawatirkan ada madorot. Tetapi kalau kita melakukannya ya itu lebih utama. Ya sebenarnya hampir mirip dengan mandub juga ya. Ya kalau kita melakukannya ya itu lebih utama. Jadi khilaful aula ya, menyelisihi yang lebih utama. Nah itu tentang pembagian dari rukhsah ya. Jadi rukhsah sendiri dia menyebutkan ya, tentang kondisi sifat dari suatu hukum ya, tetapi dalam segi pelaksanaannya itu juga berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ya, ada yang kategorinya wajib, mandub, dan sebagainya. Yang terakhir ada 3 macam yang termasuk hukum wadi juga, ya, yang disebut dengan ada, qada, dan i'adah. Ini berkaitan ya tiga hal ini. Yang pertama ada ya, ada itu adalah melakukan ibadah pada waktunya. Ya, adaan. Jadi melakukan suatu ibadah pada waktunya. Misalnya melaksanakan sholat ya pada waktunya. Melaksanakan saum Ramadan pada saat bulan Ramadan ya. Itu sesuai dengan waktunya karena memang ada ibadah-ibadah yang ditentukan oleh Allah waktunya. Yaitu di pembahasan sebelumnya tentang yang wajib misalnya. Ada diberikan waktu-waktu. Ya, yang ada yang terikat dengan waktu, ada juga yang tidak terikat dengan waktu.
Dan yang diberikan waktu juga ada yang waktunya luas ya, muasa, yang waktunya sempit. Ya kalau yang waktunya luas itu berarti bisa dilakukan ibadah lain yang sejenis. Misalnya di waktu sholat zuhur itu kan ya luas ya, kita bisa melakukan di awal, di tengah, di akhir. Dan juga bisa dilaksanakan ibadah lain ya, misalnya sholat sunnah pada waktu sholat zuhur itu di muasa. Sedangkan mudoyak itu sempit, seperti misalnya saum Ramadan. Tidak bisa kita melaksanakan saum lain ya pada bulan Ramadan, hanya saum Ramadan saja. Ya, termasuk juga ibadah-ibadah yang sunnah juga ya ada waktunya ya, ada yang berkaitan dengan waktu sholat malam, sholat duha dan sebagainya. Puasa Jadi Yaumil itu Fitri disebutnya sebagai ada. ada. Ya, jadi melakukan pada waktunya. Lalu yang kedua kodo. Nah, kodo itu artinya mengganti. Kodo itu melakukan di luar waktu. Jadi sudah lewat waktunya. Maka itu disebutnya mengkodo ya. Mengkodo itu ya adalah ya ketika sudah lewat waktu, lalu kita mengganti di luar waktu. Misalnya kalau apa namanya? Sholat 14 Sholat rakaat. ya tertidur gitu ya sampai keluar waktu ya berarti kita sholatnya niat dalam sholat ini mengkodo ya mengganti karena sudah lewat waktunya di luar waktu ya begitu juga karena apa ada rukhsah ya dalam saum Ramadan karena sakit atau safar atau wanita yang haid misalnya maka dia harus mengkodo di bulan yang lain ya. Nah, kalau wanita haid itu kalau saum ya dia harus mengkodok. Sedangkan sholat kan tidak ya tidak dikodok. Bagaimana perkataan Aisyah ya nu'maru bikodo isaum wala nu'maru bikodo isolah. Kami diperintahkan untuk mengkodok saum maksudnya bagi wanita haid dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Nah itu ya yang dimaksud dengan kodok. Nah ada juga yang ketiga yang disebut dengan i'adah. Kalau i'adah itu artinya mengulangi ya. Jadi mengulangi ibadah pada waktunya. Jadi masih ada di dalam waktunya, tapi dia mengulanginya lagi. Ya, bisa karena yang sholat sebelumnya misalnya tidak sah, ya ada kekurangan, ya atau wudhu misalnya masih tidak sah wudhunya karena ada yang belum terbasuh ya dari anggota wudhu itu misalnya. Ya seperti kisah sahabat yang berwudu lalu Rasulullah menyuruh untuk berwudu lagi karena ada apa namanya satu bagian yang belum terkena air. Nah itu namanya i'adah ya mengulang lagi. Ya baik karena ada khalal ya ada kecacatan ada kekurangan ya sehingga menjadi belum sah ya ibadah itu ya ataupun tidak ada tidak ada apa namanya kekurangan dalam ibadah tapi dia ingin mengulanginya lagi ya misalnya ada yang disebut dengan sodako sholat gitu ya ketika dia sudah melaksanakan sholat lalu ada orang lain datang ya misalnya ingin temani berjamaah Ya. ya itu boleh sodako sholat itu kan masuk kategori ada yang mengulang lagi cuman bukan karena tidak sah yang sebelumnya begitu. Kalau kentut ya ada nggak, Ustaz? Kalau kentut ya ada nggak? Mengulang Ya kan? berarti Tidak. kan batal. Ya mengulang Tidak berarti, Ustaz. sah ya berarti ya mengulangi lagi termasuk yang ada. Jadi ada itu istilah aja dia artinya mengulangi kembali ibadah yang dilakukan. Seperti itu. Ya itu pembahasan berkaitan dengan hukum-hukum wadi ya. Jadi hukum wadi ini adalah
sesuatu yang menjadi tanda ya, yang bisa berpengaruh kepada hukum taklifi. Sedangkan yang paling intinya adalah hukum taklifi ya, karena dia berkaitan langsung dengan bagaimana manusia mengamalkannya. Ya, sedangkan hukum wadi ini sangat terpengaruh kepada kondisinya, ya, yang mensifati suatu hukum yang kadang juga di luar kemampuan manusia ya, misalnya ya tadi adanya sakit dan sebagainya bisa jadi di luar kemampuan manusia, ya. Nah, sedangkan hukum taklifi ya tentu manusia bisa melakukan. Dalam arti kalau wajib ya dia pasti bisa melakukannya. Ya, yang sunnah juga kemungkinan dia bisa melakukan. Yang haram ya mampu untuk meninggalkan. Begitu juga yang makruh dan mubah juga manusia bisa memilih antara melakukan dan meninggalkan. Mungkin itu untuk pembahasan sekarang ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan penyampaian ilmu usul fikih di pagi hari ini. Mungkin barangkali dari ikhwah ada yang ingin bertanya, dipersilahkan langsung saya bertanya kepada Ustadz. Oh, tidak ada, dicukupkan aja. Ya, alhamdulillah telah selesai majelis ilmu kita kali ini di subuh yang insya Allah diberkahi Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan oleh Ustadz bisa diberikan oleh Allah pemahaman dan terus semangat dalam mempelajari ilmu syariat Islamiyah. Baik, kita tutup majelis kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.